Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat ya? Sehat. Hatinya gimana? Bahagia? Bahagia. Tenang nih. Bahagia ya? Sakit hati, terus deh sakit hati. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Yang nggak masuk? Hari ini yang nggak masuk siapa? Oh, masuk semua seperti biasa ya. TKJ selalu masuk semua, nggak ada yang nggak masuk. Berarti nihil ya nggak masuk ya? Oh, nihil, alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama memahami penyebab dan dampak perubahan lingkungan secara global, mengidentifikasi peran manusia dalam mempercepat perubahan lingkungan dan menyusun strategi mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi perubahan lingkungan. Nah, hari ini ya kita akan meneruskan pembelajaran kemarin tentang kalau kemarin kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Kemudian apa itu simbiosis, ya, apa itu ekosistem dan seterusnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Kalau kalian menyadari, ya, sekarang ini perubahan lingkungan yang tampak nyata itu apa? Kalian tahu enggak? Perubahan di lingkungan kita. Ayo dijawab apa? Kira-kira. Sang terasa loh, perubahan lingkungan kok tambanginnya saiki ya? Apa? Cuaca. Cuacanya bagaimana? Panas, betul ya. Kalau dulu pas kecil kalian ya jam 10 itu saya adem, saya sejuk. Sekarang jam 10 bagaimana rasanya? Panas banget. Nah, kira-kira ini kenapa ya? Kok cuaca panas ya? Semakin hari semakin panas. Padahal jamnya masih pagi. Kira-kira kenapa? Ayo, ada yang mau jawab. Kira-kira kenapa? Hutan gundul bisa dimasukkan karena jadi kenapa kok hutan gundul? Hutan itu fungsinya kan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Jadi kalau nggak ada hijau-hijau semakin panas. Ada lagi? Kira-kira kenapa? Lapisan ozon menipis boleh ya. Jadi lapisan ozon ini melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet. Kalau lapisan ozon menipis maka ya sinar matahari akan langsung ke bumi sehingga menyebabkan bumi ini semakin panas, betul. Dan untuk mengawali pembelajaran sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari perubahan lingkungan, Bu Fia mau mengadakan pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana kalian punya pengetahuan awal tentang perubahan lingkungan. Bentar ya. Saya share di grup. Ayo semuanya sudah masuk? Sebentar. Bajer ki sapa iki? Bisa profil. Klik profil untuk mengganti ya. Aku mau ganti orang, Bu. Sudah. Aku mau ganti orang. Bisa. Betul bisa. Jawabannya apa yang dipikir toh? Mana gurunya lagi?
Ini kan naik. Oh, sudah selesai ya? Oh, sudah. Oke. Tadi kalian sudah melakukan pretest, ya. Nggak apa-apa, masih nggak tahu sama sekali, itu nggak masalah, namanya pretest. Nanti kalian setelah mempelajari ini ya pasti akan lebih paham, sehingga nanti dalam menjawab itu bisa gitu loh. Nah sekarang ya definisi perubahan iklim, nggak kelihatan ya. Perubahan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan musim. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi pada pola suhu, curah hujan, dan musim. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor antropogenik. Itu apa? Yaitu dampak aktivitas manusia. Yang paling utama, sudah ya diperhatikan, yang paling utama adalah karena terjadinya efek rumah kaca. Jadi sebenarnya ya, yang mempengaruhi pemanasan itu ada CO2. Awalnya CO2 ini di atmosfer ya, di lapisan atmosfer kita itu berfungsi untuk menghangatkan bumi ya. Jadi kalau kita nggak ada CO2, bumi ini akan sangat dingin, tidak bisa ditinggali. Nah, karena ada CO2 ini, bumi ini menjadi hangat. Tetapi karena sekarang ini terlalu banyak CO2 ya di alam kita, nggak menjadi hangat lagi, tetapi menjadi panas ya. Wes gak hangat nah, wes humub ya. Nah CO2 ini apa? CO2 itu hasil pembakaran mulai dari sepeda motor kalian ya, asap sepeda motor, asap pabrik, pembakaran hutan, pembakaran sampah. Jadi yang mengeluarkan asap-asap ini menghasilkan di dalamnya ada CO2 yang mencemari lingkungan kita, sehingga apa? Sehingga lingkungan kita ini menjadi panas. Nah, awalnya dari situ, karena ada namanya pemanasan global, yaitu dunia semakin panas ya, menyebabkan beberapa perubahan lingkungan ya. Ada beberapa lingkungan ya, jadi ini penyebab perubahan lingkungan ada emisi itu pembakaran dari bahan bakar fosil, aktivitas industri tadi, asap pabrik, limbah rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua penggundulan hutan. Penebangan hutan mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap karbon sehingga mempercepat pemanasan global. Kemudian yang terakhir ada faktor alami, yaitu aktivitas gunung vulkanik dan seterusnya. Bu Fia membawa LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Kalian kerjakan satu kelompok 4 orang ya, satu kelompok 4 orang untuk mengerjakan ya beberapa persoalan yang terjadi karena perubahan lingkungan ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Iya. Ya sekarang bisa duduknya berhadapan, Oh gak muat. Ya, duduknya bisa berhadapan. Kurang satu kelompok ya. Ya, petunjuknya itu ada artikel yang harus kalian baca. Ada artikel yang harus kalian baca untuk mengisi latihan yang ada di dalamnya. Jadi artikelnya kalian baca,
Kemudian kalian mengisi artikel di dalam pertanyaan di dalam artikelnya. Nah, kemudian kalian bisa scan barcode-nya untuk mengetahui video di dalam LKPD-nya tersebut ya. Ini kerjanya. Sudah selesai dikerjakan ya? Sekarang karena sudah selesai dikerjakan, silahkan presentasi sesuai dengan yang tadi. Maka presentasi yang pertama dari kelompok 4. Ayo maju, Mbak. Salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrem? Jelaskan dengan bahasa sendiri. Jawabannya, cuaca ekstrim adalah kondisi cuaca yang sangat berbeda daripada cuaca normal di suatu wilayah. Lanjut. Nomor 2, sebutkan 3 contoh cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Contohnya, atau banjir, 2 gempa bumi, 3 angin puting beliung. Nomor 3, menurut artikel, apa penyebab utama dari semakin seringnya cuaca ekstrim terjadi? Perubahan iklim global, faktor geografis. 4. Bagaimana perubahan iklim dapat memicu cuaca ekstrim? Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Oke, terus silakan duduk. Aplaus untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan duduk. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, mungkin minggu depan kita presentasi untuk kelompok yang berikutnya. Setelah ini kita akan melakukan post-test ya, untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi hari ini. Saya share di grup lagi ya.
Kembali. Awakmu cuma dipetong. Sekarang ya, sebelum kita tutup hari ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan untuk kesimpulan ya, kesimpulan pada hari ini. Untuk perubahan lingkungan ya, perubahan di lingkungan ini tadi salah satu penyebabnya apa? Mulai dari pemanasan global. Kemudian ada faktor alami ya, seperti gunung meletus tadi. Kemudian faktor pemanasan global ini ada namanya pembakaran hutan ya. Pembakaran apa lagi? Apalagi pembakaran sampah, asap apa? Asap motor, asap apalagi? Pabrik, betul ya. Jadi banyaknya kejadian seperti ini ya, mulai dari banyaknya pembakaran, asap pabrik ya. Kemudian ada faktor alami juga sehingga menyebabkan bumi kita semakin panas. Nah, banyak lagi yang harus kita lakukan apa untuk mencegahnya adalah salah satunya dengan mengurangi emisi ya. Jadi kalau kita jangan terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor, mengurangi kalau setidaknya kalau rumahnya dekat ya jalan aja. Kalau bisa berbonceng dengan temannya, nah ini juga mengurangi kendaraan bermotor. Selain itu melakukan penghijauan ya, banyak ditambahi tumbuhan sehingga kita bisa mengurangi CO2 yang ada di atmosfer. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa membuat kita menyadari bahwa pentingnya menjaga bumi kita supaya lebih lestari dan demi kehidupan yang lebih baik. Hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hasil dari pretest didapatkan nilai sebagai berikut. Dan hasil dari posttest, nilai murid mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini membuktikan pembelajaran mendalam dengan menggunakan metode pembelajaran PBL dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar murid. Setelah pembelajaran, murid juga melakukan refleksi dengan mengisi Google Form. Dan didapatkan hasil bahwa murid merasa sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan kegiatan yang bermakna, dan tentu saja menggembirakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa.